Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi nurit tauhid wa hidayatina bi hidayatil ilmi wal qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبك الكريم المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib berwasiat kepada pribadi khotib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri ini dalam rangka melaksanakan salat Jum'ah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat pertama di tahun 2026. Tanggal 2 Januari 2026. Bertepatan dengan 12 Rajab 1447 Hijriyah. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Allah dalam surat At-Taubah bahwa jumlah bulan dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Dan di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan misah dari deretan bulan yang dimuliakan tadi. 3 bulan yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sementara yang terpisah adalah bulan Rajab yang sekarang kita ada di dalamnya. Dengan terpisahnya bulan Rajab ini, justru dia akan menjadi pintu gerbang setiap muslim untuk memasuki Ramadan. Atau dalam kata lain, Rajab adalah merupakan pintu gerbang untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh Rasulullah digambarkan syahrul Rajab litathhiril badan wa syahru Sya'ban litathhiril qalb wa syahru Ramadan litathirir ruh. Bulan Rajab, kata Rasulullah, adalah bulan untuk mensucikan anggota tubuh kita. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk mensucikan hati kita. Dan Ramadan adalah bulan untuk mensucikan ruhani kita. Bagaimana mensucikan badan kita? Yang disucikan adalah perbuatan-perbuatan kita. Seluruh anggota tubuh kita sekarang kita harus evaluasi dan harus kita lihat kembali. Bagaimana perbuatan anggota tubuh kita. Dari mulai ucapan, pandangan, pendengaran, gerakan tangan, kaki dan sebagainya. Sekarang kita waktunya sudah harus mengevaluasi. Apakah ucapan kita masih suka menyakiti orang lain? Apakah pandangan kita masih suka menyinggung orang lain? Apakah tangan kita masih sering merugikan orang lain? Atau apakah pendengaran kita masih sering mencari pendengaran-pendengaran busuk? Bahkan kaki kita evaluasi. Apakah juga kaki kita masih melangkah ke tempat maksiat? Saatnya kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita untuk membersihkan seluruh perbuatan yang sifatnya jasadiyah. Mulai sekarang, kekang seluruh aktivitas hidup kita. Kita akan menuju tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rajab sudah mampu membersihkan seluruh anggota tubuh kita, ucapan kita sudah mulai baik, pandangan kita dilihat orang lain menyejukkan, lebih-lebih kalau tatapan mata kita bertemu dengan tatapan mata orang lain, orang merasakan kesejukan tatapan kita. Sebab ada orang yang menatap kemudian orang menjadi tersinggung. Atau bahkan merasa dilecehkan atas tatapan kita. Remeh kelihatannya, tapi itu prinsip dalam kehidupan kita menyangkut masalah akhlak. Kita koreksi juga, apakah tangan kita sekarang sudah lebih banyak manfaatnya bagi orang lain? Sudah banyak menolong orang lain. Kebijakan-kebijakan kita yang ditulis dan ditandatangani oleh kita, apakah sudah betul-betul membuat sejahtera bagi orang lain atau membuat sengsara bagi orang lain? Kita evaluasi seluruh aktivitas hidup kita selama 1 tahun ini. Maka ketika kita sudah berhasil di bulan Rajab membersihkan seluruh aktivitas badan kita, kita akan masuk bulan Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban yang akan disucikan adalah hati kita. Bagaimana aktivitas untuk membersihkan badan kita? Rasul banyak mengajarkan agar kita banyak beristighfar. Lebih-lebih dengan sayyidul istighfar. Kita bacakan terus. Agar kita dikendalikan oleh bacaan-bacaan tadi. Keberkahannya, kebaikannya mengendalikan anggota tubuh kita. Sehingga anggota tubuh kita betul-betul tidak terjerumus pada kemaksiatan. Tapi justru dituntun untuk menuju ketakwaan. Orang yang bertakwa digambarkan dalam tafsir As-Sa'udi. As-Su'adi itu digambarkan dia akan mendapatkan furqan. Furqan itu adalah ilmu dan hidayah. Orang yang mendapatkan furqan seperti digambarkan dalam Al-Quran, orang yang bertakwa dia akan diberikan furqan. Itu adalah ilmu dan hidayah. Dia memiliki ilmu sekaligus hidayah. Bisa dibayangkan orang kalau punya ilmu tanpa hidayah, maka ilmunya dipastikan akan merusak. Ilmunya dipastikan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan untuk memberikan manfaat bagi umat banyak. Maka sekali lagi kami mengajak, mari kita mulai memperhatikan diri kita, mengevaluasi diri kita
bagaimana perbuatan-perbuatan kita. Sekarang masuk bulan Rajab, hentikan semua perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat atau yang mengarah kepada dosa. Bulan Sya'ban nanti kita akan mensucikan hati kita dari berbagai macam sifat hati yang sangat banyak sekali. Hasud, iri, dengki, takabur, sombong, congkak. Berbagai macam penyakit hati di bulan Sya'ban kita bersihkan semua. Maka kegiatan Sya'ban diperbanyak amal-amal supaya hati kita betul-betul terarah, bersih dan suci. Tidak ada sifat iri, dengki, hasud, kesombongan dan yang lainnya. Dan ketika kita berhasil mensucikan hati kita di bulan Sya'ban, kita masuk bulan Ramadan yang disucikan adalah ruhani kita. Orang tidak akan mampu untuk membersihkan rohani kita manakala hatinya masih kotor. Dan orang tidak akan membersihkan hatinya manakala jasadnya masih kotor. Karena itu 3 bulan ini merupakan rangkaian untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang sudah mensucikan diri kita dan akan mensucikan hati kita, persiapkan diri kita untuk menerima nur. Nurnya dari Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah merupakan cahaya bagi bumi dan langit. Kita bayangkan, Pak, kalau di sini cahaya, ketika kita mendekati cahaya, maka akan semakin besar bayangan yang tercipta dari cahaya itu. Itu gambaran takwa. Orang semakin dekat. Kalau nur itu adalah Allah dan gambaran itu adalah takwa, maka orang yang semakin dekat dengan Allah semakin kuat dan semakin besar takwanya. Berbeda kalau kita semakin menjauh dari cahaya, maka bayangan itu semakin kecil. Begitu juga, kita semakin jauh dari Allah, maka ketakwaan kita semakin kecil. Mulai sekarang, dekatkan diri kita dengan Allah. Hindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kurangi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Main game, mulai kita hentikan. Sebaiknya kita lebih banyak zikir kepada Allah dan banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua untuk mampu membersihkan seluruh anggota tubuh kita, mampu membersihkan hati kita dan mampu membersihkan rohani kita. Sehingga pada tanggal 1 Syawal nanti kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kayaumin waladatuhu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم